Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Umilia Sari dengan nomor induk mahasiswa C1C018121. Masih dalam konteks memenuhi silabus dari mata kuliah akuntansi syariah, yang mana pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Sumber ataupun kenapa kerangka dasar penyusunan ini dilakukan karena adanya perbedaan antara sistem pencatatan transaksi pada akuntansi konvensional dengan sistem pencatatan transaksi akuntansi syariah. Nah, gitu. Jadi kerangka dasar penyusunan ini dibuat itu ada tahun 2002, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah, yang kemudian direvisi pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Bisa dilihat di sini bahwa kata-kata bank itu dihapuskan karena kerangka dasar ini digunakan itu bukan hanya untuk bank aja gitu, tetapi juga digunakan untuk setiap entitas syariah gitu. Yang kedua yaitu ada tujuan kerangka dasar. Nah, ada beberapa tujuan kerangka dasar, yaitu yang pertama yaitu penyusun standar akuntansi keuangan syariah, yang kedua penyusunan laporan keuangan, yang ketiga auditor ya. Nah, auditor di sini dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan itu disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku atau tidak. Nah, yang keempat yaitu para pemakai laporan keuangan baik itu eksternal maupun internal gitu. Selanjutnya yaitu pemakai dan kebutuhan informasi. Nah, pemakai laporan keuangan itu meliputi investor sekarang dan investor potensial, karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menjual, atau menahan investasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pemilik dana kad. Nah, untuk mengetahui apakah dana kad dapat dibayar pada saat jatuh tempo atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu pemilik dana sirka temporer. Nah, untuk mengambil keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. Selanjutnya itu ada pemilik dana titipan. Yang selanjutnya ada pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya pengawas syariah, yang mana ini untuk menilai kepatuhan pengelola lembaga syariah terhadap prinsip syariah itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada karyawan, selanjutnya ada pemasok dan mitra usaha lainnya. Hal itu untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo. Yang kesembilan itu ada pelanggan, dan yang selanjutnya ada pemerintah serta lembaga-lembaganya. Hal itu untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan, serta kepentingan nasional lainnya. Yang terakhir itu ada masyarakat, itu untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara. Nah, selanjutnya itu ada paradigma transaksi syariah. Nah, syariah dan akhlak merupakan parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Nah, dengan cara ini akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Selanjutnya yaitu asas transaksi. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip yaitu yang pertama persaudaraan, yang berarti bahwa transaksi harus menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain begitu. Selanjutnya yaitu ada keadilan. Nah, keadilan ini berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Nah, untuk mencapai keadilan itu kita tidak boleh melakukan yang namanya riba. Di sini ada kezaliman, yaitu terus selanjutnya judi, terus unsur ketidakjelasan dan haram atau segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selanjutnya asasnya yaitu kemaslahatan. Selanjutnya lagi yaitu keseimbangan, yang terakhir adalah universalisme. Nah, di mana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang
yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Selanjutnya yaitu materi karakteristik transaksi syariah. Nah, karakteristik dan persyaratan antara lain itu ada sebagai berikut. Satu, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman, maisir, garar, dan haram. Terus selanjutnya, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Yang selanjutnya yaitu transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Selanjutnya, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan, dan selanjutnya tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Materi selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Nah, tujuan utama dari laporan keuangan itu untuk menyediakan informasi baik itu posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang mana itu bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, dan ada beberapa tujuan lain dari laporan keuangan itu yang teman-teman bisa lihat pada makalah yang link Akademia Edunya saya cantumkan pada deskripsi video ini. Nah, selanjutnya yaitu materi bentuk laporan keuangan. Nah, yang pertama yaitu posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai laporan posisi keuangan, di mana laporan keuangan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu informasi kinerja entitas syariah. Nah, ini disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Selanjutnya yaitu informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang mana ini berkaitan dengan modal yang dapat dilihat dari misalnya penambahan modal atau pengambilan modal untuk pemakaian pribadi ataupun dengan tambahan laba pada periode tersebut. Selanjutnya yaitu informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Nah, materi selanjutnya yaitu asumsi dasar. Di sini asumsi dasarnya ada terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dasar akrual. Nah, laporan keuangan disajikan atas dasar akrual itu maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian. Nah, baik itu piutang, utang, ataupun transaksi apapun meskipun itu tidak melibatkan uang secara langsung gitu. Nah, yang kedua yaitu kelangsungan usaha. Nah, laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan gitu. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud untuk menutup ataupun melikuidasi perusahaan entitas tersebut gitu ya. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Nah, di sini karakteristiknya itu yang pertama yaitu dapat dipahami, itu diasumsikan yang melihat laporan keuangan tersebut itu memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi gitu ya. Kedua itu relevan, yang ketiga itu ada keandalan. Nah, andal di sini diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur.
Selanjutnya yaitu dapat dibandingkan. Nah, pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode. Misalnya dari tahun 2014 itu dibandingkan dengan 2015 untuk melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu kendala informasi yang relevan dan andal. Nah, ada beberapa kendala. Yang pertama yaitu tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya karena terlambat. Investor ataupun pemakai bisa berpikiran negatif terhadap hal waktu tersebut. Yang selanjutnya itu keseimbangan antara biaya dan manfaat. Nah, keseimbangan antara biaya dan manfaat itu lebih merupakan suatu keandalan yang dapat terjadi dari suatu karakteristik kualitatif gitu ya. Dalam ciri karakter kualitatif tidak dijelaskan mengenai konsep khusus tentang penyajian wajar, namun dalam penerapan muara dari karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya akan terlihat pada laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari atau menyajikan dengan wajar. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur laporan keuangan. Nah, ada beberapa unsur laporan keuangan. Yang pertama yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri dari pertama posisi keuangan. Nah, posisi keuangan ini berkaitan langsung dengan aset, liabilitas, dana sirka temporer dan ekuitas. Selanjutnya di sini ada kinerja. Nah, untuk kinerja ini berkaitan langsung dengan penghasilan dan beban gitu ya. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Nah, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan dan sumber penggunaan dana kebajikan. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah yang tidak ada di bagian 1 dan 2 poin di atas seperti itu. Selanjutnya yaitu pengukuran unsur laporan keuangan. Nah, di sini ada biaya historis. Nah, maksudnya di sini aset itu dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Selanjutnya liabilitasnya dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal. Yang kedua yaitu biaya kini. Nah, aset dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang, dan liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Selanjutnya ada nilai realisasi atau penyelesaian. Aset dinyatakan dalam jumlah kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Terus liabilitasnya dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Lanjut. Selanjutnya yaitu laporan keuangan entitas syariah. Nah, ada beberapa komponen dari laporan keuangan entitas syariah. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode itu harus ada. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisikan ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. Selanjutnya ada informasi komparatif mengenai periode sebelumnya.
dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau melakukan penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasikan pos dalam laporan keuangan gitu. Materi selanjutnya yaitu laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap harus terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan lainnya yang perlu dimasukkan dan bernilai material di dalam bank tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Mohon maaf untuk semua kesalahan dan untuk sesuatu yang kurang jelas ataupun pertanyaan serta kritik dari teman-teman, saya harapkan untuk diberikan kepada saya melalui kolom komentar. Nah, untuk penjelasan yang lebih detail mengenai materi ini, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah ini, dapat teman-teman lihat pada makalah saya yang link Akademia Edunya saya cantumkan pada deskripsi video ini. Sekali lagi saya mohon maaf untuk setiap kesalahan yang saya lakukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.